Assalamualaikum sahabat Islami Puanggi. Jika kita berjalan dari suatu tempat kembali lagi ke tempat semula, dan dahulu para nelayan tuh takut berlayar ya, karena khawatir tidak bisa kembali ke tempat semula. Ada sebuah pemikiran yang hebat dan dahsyat yang terlahir dari ilmuwan besar Islam, yaitu Muhammad Al-Idris. Beliau adalah seorang ahli geografi, penemu globe atau peta bola dunia, yang merupakan ilmuwan Islam yang berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat dan memvisualisasikan bentuk bumi ke ukuran kecil melalui globe atau bola dunia, sehingga kita bisa menikmati hasil pemikirannya hingga saat ini. Disebutkan dalam Travel and Exploration in the Middle Ages in Encyclopedia bahwa Al-Idris ini merupakan salah satu keturunan dari Rasulullah SAW, ya, baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Garis darah beliau berasal dari kakeknya, ya, yaitu Hasan bin Ali adalah cucu Rasulullah. Nah, Al-Idris ini lahir di Ceuta, Afrika Utara pada 1100 Masehi dan merupakan keturunan para penguasa Maroko yang pada saat itu sedang berkuasa di daerahnya. Para kalangan ilmuwan barat pun melihat Al-Idris ini dikenal sebagai ahli geografi, terutama yang berbau atau berurusan dengan bumi, ya, karena dia ahli bumi gitu ya. Peta dunia versi baru sebagai ahli geografi paling menonjol di abad pertengahan, ya. Jadi Muhammad Al-Idris ini amat sangat terkenal ya di kalangan ilmuwan barat. Pemikiran Al-Idris ini melahirkan globe dan melalui pengukurannya menemukan garis lintang dari sekujur. Al-Idris hanya dengan menggunakan papan gambar, ya sahabat Puanggi, papan gambar yang kecil, dia mampu memaparkan jenis-jenis penampakan alam, ya, baik berupa daratan maupun lautan yang ada di permukaan bumi secara rinci. Al-Idris menempuh pendidikan di Cordoba, Spanyol, yang pernah menjadi salah satu pusat peradaban Islam, ya teman-teman, ya, pada abad ke-9 Masehi. Dan sejak dini Al-Idris sudah memiliki keterikatan, ya, dan ketertarikan yang sangat tinggi terhadap ilmu bumi, ya teman-teman, ya. Setelah dewasa, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, ia pergi ke berbagai tempat dunia, termasuk Afrika, Asia kecil, ya, dan beberapa wilayah di Arab Saudi serta di Turki, yang merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam. Ketertarikan Al-Idris terhadap geografi membuat Al-Idris melakukan banyak cara untuk mengumpulkan data dari seluruh dunia. Hal yang sering dilakukan selain mengunjungi garis pantai, ya, di berbagai tempat di Eropa dan Afrika adalah bertanya kepada para pedagang dan orang-orang dari negeri lain. Ya, jadi Al-Idris ini benar-benar, walaupun pengetahuannya sangat tinggi terhadap bumi, dia tetap mencari secara fakta kependudukan langsung orang-orang yang mendiami suatu wilayah untuk mengakurasikan dan mengakuratkan data-data penemuannya, ya, di bidang ilmu bumi. Masya Allah, ya, benar-benar sosok ilmuwan Islam yang bisa kita banggakan, ya, luar biasa teman-teman, ya. Pada zamannya Al-Idris itu kembali ke berbagai belahan dunia, membuat namanya menjadi populer, ya, di kalangan navigator laut, hingga menembus juga, ya, sampai ke pertahanan militer di Eropa. Kemampuan dan kemasyhuran Al-Idris ini kemudian menarik minat Raja Roger dari Sisilia, ya, Italia, yang ingin sekali memiliki peta dunia. Al-Idris memenuhi undangan, ya, Raja Roger dari Sisilia, dan diberikan tawaran yang sangat dahsyat, ya teman-teman, ya, bahwa apapun yang dibutuhkan untuk menambah penelitian, Raja Roger Sisilia akan siap membantu dan mengarahkan Muhammad Al-Idris, ya teman-teman, ya, untuk berbagai hal yang sekiranya bisa menambah ilmu pengetahuan dari Muhammad Al-Idris tentang peta dunia yang sedang dia kembangkan. Meskipun tidak langsung menyanggupi dan menerimanya, Al-Idris kemudian menyanggupi juga, ya, dengan syarat Al-Idris bilang kepada Raja Roger, ya, dari Sisilia, bahwa
Kaum muslimin di Sisilia sebelum pemerintah Raja Roger tidak boleh dihapus datanya dari peta dunia. Raja Roger pun menyanggupi karena beliau tahu ya betapa masyhurnya ya kehebatan dan keakurasiannya serta keakuratan dari Muhammad Al-Idris ini ya. Butuh waktu 15 tahun, bayangkan teman-teman ya, untuk Al-Idris ini membuat peta dunia yang akurat, mengumpulkan data dan memadukan data-data pribadi yang dikumpulkan bertahun-tahun. Ya, jadi benar-benar data-data lagi selama 15 tahun dicocokkannya agar benar-benar sesuai dengan kenampakan bumi, dan juga peta dari Lahur Tarhim atau peta pertama yang dia buat hanya berdasarkan sketsa di papan itu dia juga jadikan acuan oleh Muhammad Al-Idrisi. Al-Idrisi akhirnya berhasil ya teman-teman yang membuat peta dengan bentuk bulat melalui bola perak yang memiliki berat kurang lebih 400 kg dan diameter 80 inci. Bola dunia atau yang kemudian kita kenal dengan istilah globe itu ya, tersebut terdapat 7 benua dengan bagian bumi sebelah utara di bagian bawahnya. Oke. Nah, untuk mempermudah penggunaan, meskipun menyusun buku panduan berjudul Kitab Al-Rozali atau The Book of Roger Cecil ya. Buku itu adalah persembahan dari Muhammad Al-Idrisi untuk Raja Roger dari Sisilia ya, yang merupakan salah satu juga pendorong untuk dia membuat globe atau bola dunia teman-teman ya. Secara detail semua bagian-bagian di globe itu sudah memaparkan ya dengan lebih rinci ya dan lebih aktual ya, antara struktur daratan dengan perairan lebih luas dan lebih tercakup melebihi dari peta dunia yang telah dia punya. Al-Idrisi juga menyusun karya-karya penting seperti Nuzhat Al-Mustaqfil, Kitab Al-Afat yang merupakan panduan untuk mereka yang ingin melakukan perjalanan dengan menembus berbagai iklim dunia. Jadi Muhammad Al-Idrisi ini bukan hanya sekedar penemu globe atau bola dunia ya teman-teman ya, yang suka kita pakai ya melalui bidang pendidikan. Hingga saat ini beliau juga berhasil membagi zona dan waktu serta iklim melalui garis lintang dan bujur yang telah dia ketemukan pada saat awal pembuatan peta dunia ya. Jadi peta dunia dulu dibuat, baru melalui pemikiran lebih luas terciptalah globe. Dari sini bisa disimpulkan ya betapa hebatnya kuasa Allah terhadap hamba-hambanya yang mau berpikir. Muhammad Al-Idrisi adalah satu dari sekian nama-nama ilmuwan Islam yang berhasil memberikan sebuah pemikiran dan karya pengetahuan yang berguna hingga saat ini. Bayangkan Muhammad Al-Idrisi yang lahir sebelum Masehi mampu memberikan kontribusi karya yang besar kepada kita yang lahir sesudah Masehi. Ya, dari Muhammad Al-Idrisi kita tahu bahwa bumi itu bulat, bahwa pada saat kita berjalan dari satu titik kita akan bisa kembali ke titik semula. Terjadinya pergantian siang dan malam, bumi berputar pada porosnya 24 jam atas kehendak Allah, dan pembagian musim berdasarkan zona-zona waktu di dunia. Bayangkan teman-teman ya, pada saat Muhammad Al-Idrisi itu hidup belum ada teknologi internet yang canggih seperti sekarang, belum ada sistem transportasi yang memadai seperti saat ini, belum ada mungkin ya teman-teman yang dipastikan lulusan-lulusan universitas yang besar-besar banget ya seperti saat ini. Artinya kemampuan berpikir yang realis ya, kemampuan berpikir yang jernih ya, dan dipadukan dengan ya pola pendidikan yang Islami bisa melahirkan karya penemuan terbesar pada masanya. Sehingga Muhammad Al-Idrisi ini benar-benar tersohor bukan hanya dari kalangan tanah Arab, tetapi sampai seluruh penjuru dunia dan belahan bumi Eropa pun mengakui pemikiran Muhammad Al-Idrisi, dan juga kita saat ini generasi selanjutnya ya teman-teman ya. Dari Muhammad Al-Idrisi juga kita belajar ya bahwa betapa besar ilmu yang kita punya
Jangan sampai melupakan kodrati kita sebagai hambanya Allah, sebagai sesama muslim. Terlihat dari bagaimana gigihnya Muhammad Al-Idrisi ingin tetap mempertahankan ya data-data dari saudara-saudari seimannya yang sesama muslim yang ada di Sisilia ya, melalui Raja Roger. Nah ya, sudah sampai juga kita di akhir video teman-teman. Semoga dari Muhammad Al-Idrisi ini kita banyak belajar untuk terus menggali ilmu pengetahuan untuk melahirkan pemikiran-pemikiran hebat yang berguna bagi generasi Islam yang lebih mendatangnya. Semoga dengan iman Islam yang kita punya, kita berdoa juga diberikan kesehatan jasmani dan juga kecerdasan dalam berpikir agar bisa membantu orang lain lebih banyak, bukan hanya untuk diri sendiri. Amin Allahumma amin. Silakan share video ini jika dirasa bermanfaat ke semua sosial media yang kalian punya. Ajak seluruh keluarga, seluruh orang yang disayangi, kerabat ya, untuk menyaksikan konten Islami Bu Anggi. Silakan share ke sosial media yang kalian punya ya, sebanyak-banyaknya yang kalian suka ya. Semoga konten ini tidak hanya berhenti sampai di YouTube saja, tapi bisa meluas ya ke semua tempat di seluruh permukaan bumi, hingga menjadi amal jariah buat Bu Anggi dan yang menyebarkannya. Sampai bertemu di konten Islam yang Bu Anggi selanjutnya, dengan tetap insya Allah mengusung tema Islami. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di konten Islami Bu Anggi selanjutnya.